untuk membeli batu nisan untuk ayahnya. Dia menggunakan uang yang dia ambil dari tanah. Beli 1 seekor kuda. Tanpa diduga benar-benar memenangkan banyak uang. Namun saat anak itu hendak pergi, pasangan pria dan wanita tiba-tiba muncul. Rampok semuanya uang yang telah dia menangkan. Pada waktu ini, seorang pria memanggilnya kembali. Karo memberi Tim 1 koin. Juga katakan ini adalah koin yang bisa memenangkan taruhan apapun. Tim setengah percaya setengah ragu. Tapi karena untuk membeli batu nisan untuk ayahnya, Tim memutuskan untuk mencobanya lagi. Sementara Tim tertidur, pasangan itu lainnya muncul lagi. Sekali lagi curilah semua uang yang dia menangkan. Uang untuk membeli batu nisan lagi hilang. Karo bilang dia punya cara yang lain. Hanya jika Tim menjual senyumnya kepada dia. Kemudian Tim dapat memenangkan apapun yang dia pertaruhan. Dapatkan kekuatan untuk bertaruh menang segalanya. Dan cara menemukan senyum kembali juga sangat sederhana. Hanya jika dia bertaruh dan kalah sekali, dia akan dikembalikan senyumnya. Tim pasti menandatangani kontrak. Tanpa duga, dia benar-benar menang. Tapi anak itu tidak bisa tersenyum lagi. Tim berencana menggunakan uang ini untuk membeli batu nisan. Tetapi putra ibu tirinya mengambil segala uangnya. Dia memohon pada ibu tirinya, belikan ayahnya batu nisan. Tapi ibu tiri hanya peduli dengan uang ini. Dari mana dia ada? Tim dengan enggan harus mengatakan yang sebenarnya. Sang ibu tiri menemukan peluang menghasilkan uang. Dengan segera membawa Tim ke arena pacuan kuda. Di bawah arahan Tim, ibu tiri mulai membeli kuda. Kurang dari 1 hari, yang telah menang 50.000. Tim memohon lagi pada ibu tirinya, belikan ayahnya batu nisan. Namun di luar dugaan, dia lagi ditolak oleh ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya hanya melihatnya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Lalu Tim harus bertaruh dengan pembuat batu nisan. Akhirnya, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dia telah membantu ayahnya mendapatkan 1 batu nisan berkualitas. Tim bertaruh dengan saudara tirinya, bahwa kursi panjang akan pecah. Kemudian saudara tiri itu jatuh ke tanah. Dia bertaruh dengan teman-temannya. Saya akan menang permainan apapun yang saya mainkan. Akibatnya, teman-teman semua kalah. Tidak ada yang mau bermain dengannya lagi. Hanya Ida, gadis yang tumbuh bersamanya sejak kecil, bersedia bermain dengannya. Tapi setiap kali dia ingin tertawa, akan mengeluarkan suara yang aneh. Akhirnya, bahkan Ida, ia pun diancam sehingga kabur. Dan Karo menggunakan senyuman Tim. Senyum bahagia setiap hari. Dia juga mengubah 2 kaki tangannya menjadi 2 tikus. Perintahkan mereka untuk mengawasi Tim. Ternyata semua diatur oleh Karo. Karena Tim memenangkan apapun yang dia pertaruhkan. Jadi orang-orang di sekitarnya, mereka semua meninggalkannya satu persatu. Dengan ibu tirinya hanya melihatnya sebagai alat untuk menghasilkan uang, Tim memutuskan untuk meninggalkan tempat yang sakit hati ini. Pergi ke hotel untuk bekerja, menjalani kehidupan yang mandiri. Setelah dia pergi, Ida memberinya kue yang dia buat dengan tangannya sendiri, berharap untuk berbaikan dengan Tim. Tapi saudara tirinya telah makan semua. Dia berkata bahwa dia dapat memenangkan apapun yang dia pertaruhan. Tapi Paman Paul tidak percaya. Jadi dia bertaruh dengan Paman Paul. Katakan bahwa dia akan menjadi teman sekerjanya. Baru saja selesai bicara, manajer hotel mengundangnya bekerja sebagai operator lift. Paman Paul menganggap ini hanya kebetulan. Jadi dia bertaruh dengan Paman Paul lagi. Akan ada 1 seekor kuda lari ke hotel untuk makan. Di luar dugaan, benar-benar ada seekor kuda berlari ke hotel. Mulailah makan buah. Paman Paul akhirnya percaya. Dia meminta Tim untuk bertaruh dengannya. Biarkan wanita cantik mencintainya. Memang, direktur segera datang. Ungkapkan cintamu pada Paman Paul. Paman Paul sangat ingin tahu tentang Tim. Tapi dia sadar, Tim tidak pernah tersenyum. Hari ini, orang terkaya di dunia membawa sekelompok orang pergi ke hotel untuk mengadakan pesta. Tanpa diduga orang yang terkaya di dunia,
Karolah yang mengambil senyuman Tim. Dan mata Karo. Mata itu dia begitu familiar. Itu adalah mata teman baiknya Ida. Tim menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru bertaruh dengan Paman Paul. Dia akan segera muncul di samping Ida. Benar saja, Ida ganti mata untuk Karo. Tim langsung bertaruh dengan Ida. Matanya akan cerah lagi. Tentu saja baru selesai bicara. Mata Ida kembali. Dan Karo kehilangan muka di depan semua orang. Dia marah dan segera pergi. Paman Paul dan Tim bertemu setiap hari. Dia menebak Tim. Hanya harus kalah taruhan. Akan mengembalikan senyum. Untuk membantu Tim. Paman Paul bertaruh dengan Tim bahwa Tim tidak akan menjadi orang terkaya di dunia. Tidak diduga, Paman Paul. Karena mengetahui rahasianya. Jadi dia berubah menjadi orang dalam kondisi vegetatif. Kemudian, sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Menangkap Tim. Ternyata Karo sudah mati. Sekarang Tim adalah satu-satunya ahli waris yang sah yang ditunjuknya. Pada akhirnya, Tim benar-benar menjadi orang terkaya di dunia. Secara jelas dia melihat orang itu sudah mati. Tapi di malam hari dia menerima telepon dari orang itu. Keesokan harinya, dia hidup kembali. Muncul di depan Tim. Tim tidak dapat percaya. Tapi cara masih berbohong. Katanya dia adalah saudara kembar iblis. Tim tahu dia tidak bisa melawan iblis. Dia hanya bisa dengan patuh menjadi orang terkaya di dunia. Pada waktu ini, sang ibu tiri menemukan Tim. Meminta 15 miliar biaya pemeliharaan dia. Ini hanya sedikit uang. Untuk Tim. Tapi hanya memikirkan dua orang ini. Dulu menggertakannya sepanjang waktu. Tim segera bertaruh dengan Karo. Membuat keduanya tidak bisa berbicara. Ibu tiri melihat itu. Buru-buru meminta maaf kepada Tim. Begitu lolos kali ini. Setelah itu, Karo bertaruh lagi dengan Tim. Ibu tiri dan anaknya tidak akan jatuh dari tangga. Tidak terkena sengatan lebah. Pada akhirnya keduanya hanya bisa lompat ke danau. Karo sangat senang. Karena dia tahu. Setiap kali taruhan Tim menang, maka kebaikannya akan berkurang sedikit. Tunggu semua kebaikannya hilang. Tim akan benar-benar menjadi demon. Karo bahkan memberinya seluruh kota kepada Tim untuk dikelola. Biarkannya tenggelam dalam kekuasaan. Di saat bahaya, Ida diam-diam bertemu Tim. Tim mengambil kesempatan untuk bertaruh dengannya. Agar Paman Paul sembuh kembali. Tapi Tim menolak untuk meninggalkan sini bersama Ida. Karena dia mulai tenggelam. Ida menemukan Paman Paul. Keduanya memutuskan bersama menyelamatkan Tim. Tim sedang berpartisipasi dalam acara amal. Keduanya tidak dapat mendekati Tim. Saat ini, dua antek Karo memutuskan untuk membantu Paman Paul dan Ida. Karena dari waktu dua antek Karo berubah menjadi tikus, Tim pernah menyelamatkannya. Ida berkata kepada Tim, hanya orang yang selalu tersenyum. Inilah orang yang benar-benar bahagia. Akhirnya Tim sadar. Memutuskan untuk bertaruh dengan Ida. Mendapatkan kembali senyumnya. Tapi Karo sadar ada bahaya. Ingin membunuh orang-orang Tim. Tanpa diduga pertaruhan berhasil. Karo kehilangan senyumnya. Menjadi tua. Untuk melepaskan amarahnya, Karo menggunakan kekuatan akhirnya. Mengubah dua antek menjadi tikus. Tapi Tim mengadopsi dua ekor tikus ini. Sejak itu, mereka menjalani kehidupan tanpa beban.